Cek cek, apakah suara saya terdengar? Ada suaranya nggak? Oke, ada. Maaf ya kalau ramai soalnya keluarga lagi ngumpul. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan dulu. Nama saya Taufikur Rahman, asal kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saya berasal dari Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menjadi pemimpin yang inspiratif dan berpengaruh. Oke, di slide kedua ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan, kata yang sering terdengar dan kerap terkait dengan sosok inspiratif di berbagai bidang. Tapi, apa sebenarnya definisi kepemimpinan itu? Menurut para ahli, kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Menurut Gary, dalam bukunya berjudul Leadership in Organization, kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan John C. Maxwell, mohon maaf ya kalau ramai, penulis buku The 21 Irrefutable Laws of Leadership, mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi yang lain dan membimbing mereka ke arah visi yang jelas. Tak ketinggalan, seorang ahli bernama Warren Bennis dalam bukunya yang berjudul On Becoming a Leader mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan proses di mana seorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar tentang memberikan perintah, tapi lebih kepada kemampuan mempengaruhi dan membimbing orang lain menuju arah yang diharapkan. Mohon maaf ya kalau di jeda-jeda agak semrawut ini digangguin sama bocil-bocil. Terus ada yang slide ketiga, mohon maaf, slide ketiga, pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan menurut Warren Bennis. Yang pertama, menurut Warren Bennis, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengubah visi menjadi realitas. Kepemimpinan melibatkan kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Terus yang nomor 2, kepemimpinan menurut Peter Drucker. Kepemimpinan menurut Peter Drucker adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mengarahkan,
mengkoordinasikan, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai hasil yang diinginkan. Terus yang ketiga, kepemimpinan menurut John C. Maxwell. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar berbuat sesuatu, mengarahkan mereka menuju tujuan yang diinginkan, dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Maman. Terus selanjutnya ada 7 karakteristik pemimpin yang efektif. Yang dimaksud pemimpin yang efektif dalam konteks ini adalah berdayakan tim dan ciptakan perubahan. Yang pertama ada empower team members atau memberdayakan anggota tim. Sebagai seorang pemimpin, dapat memberdayakan orang lain adalah salah satu hal yang penting. Sebagai pemimpin, bertanggung jawab untuk membantu tim belajar dan berhasil. Hal ini bisa dimulai dengan motivasi harian, membangun hubungan, menunjukkan respek, dan bersama-sama menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Ketika tim merasa diberdayakan, maka mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan dan dapat lebih percaya diri. Dengan begitu, tim menghasilkan kinerja yang optimal. Setiap orang akan menjadi passionate dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Terus yang kedua, ada communication effectively, atau berkomunikasi yang efektif. Ini nomor 2 ya. Komunikasi adalah kunci dari kesuksesan tim. Komunikasi ini dilakukan dalam sebuah proyek hingga urusan yang lebih personal. Kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dapat menurunkan kinerja. Keterampilan ini bisa dilakukan dengan meminta feedback dari tim kita, mendengarkan sebelum berbicara, menjawab pertanyaan secara langsung, dan menyesuaikan pesan dengan audiens yang dituju. Bagi beberapa orang, komunikasi mungkin salah satu hal yang sulit dilakukan. Namun, berita baiknya adalah komunikasi efektif dapat diajarkan dan dipelajari. Terus yang ketiga, ada having emotional intelligence atau memiliki emotional intelligence. Emotional intelligence berkaitan dengan kemampuan mengontrol dan mengekspresikan emosi yang sangat berguna dalam hubungan interpersonal. Pemimpin yang efektif adalah yang menjadi panutan, tidak hanya sekedar memerintah saja. Jadi pemimpin itu tidak hanya sekedar menyuruh-nyuruh ya. Jadi pemimpin itu diusahakan bisa menjadi panutan. Pemimpin harus menunjukkan empatinya kepada anggota tim, yang membuat mereka menjadi lebih nyaman dan terbuka.
Pemimpin itu harus welcome gitu. Yang bisa diartikan seperti itu ya. Hubungan dalam bekerja tidak hanya hubungan profesional, tetapi juga hubungan personal dengan sekedar pertanyaan, apa kabar? Menjadi penting bagi anggota tim. Tidak hanya pemimpin itu tidak hanya mengurusi suatu organisasi gitu enggak. Jadi hubungan antara pemimpin dan anggota itu juga sangat penting di organisasi. Terus yang keempat ada delegate task atau mendelegasikan tugas. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang dapat mendelegasikan tugas dengan baik, yang dapat mengembangkan kemampuan anggota tim dan memastikan seluruh proyek dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemimpin harus menyadari bahwa tidak selalu bisa mengerjakan semua hal dalam satu waktu. Pemimpin perlu untuk memberdayakan anggota tim dengan mengambil tanggung jawab dan belajar dari kesalahan yang mungkin dilakukan. Dalam mendelegasikan tugas, pemimpin dapat menanyakan pada anggota tim proyek apa yang ingin dikerjakan, memberikan saran dan masukan untuk pengembangan kompetensi dan mendorong manajemen waktu yang baik agar target tercapai. Terus yang selanjutnya nomor 5, ada pemimpin yang efektif adalah visioner. Seseorang pemimpin harus memiliki pandangan yang visioner dengan mampu melihat hasil akhir sebelum melakukan suatu tindakan. Jadi ada gambaran di setiap tindakan yang mau dilakukan. Itu apa ya? Salah satu pikiran yang wajib ada untuk seorang pemimpin. Sifat ini dimiliki oleh sebagian besar pembisnis sukses. Mereka dapat melihat ide yang baik dan prospektif untuk dilakukan demi ketercapaian keberhasilan perusahaan. Tentu tidak semua orang memiliki sifat ini. Namun, pemimpin bisa mempraktikkannya untuk memotivasi tim. Pemimpin bisa melatihnya dengan mengimajinasikan pencapaian tim pada tahun ini, memfasilitasi brainstorming ide, dan memotivasi tim untuk men-challenge pemikiran kita. Untuk men-challenge pemikiran kritis ya, jadi berpikir dengan kritis untuk memotivasi tim dan ada tantangan. Terus yang keenam ada berpikir terbuka atau berpikiran terbuka. Yang keenam ada berpikiran terbuka atau open-minded. Berarti pemimpin dapat melihat sebagai sudut pandang untuk bisa memiliki pemikiran yang open-minded. Bukanlah hal yang mudah. Tentu sulit ketika kita harus dapat melihat situasi yang berbeda. Di setiap anggota tim kita tanpa adanya bias. Namun, pemimpin dapat mengembangkannya untuk bisa lebih baik dari hari ke hari. Open-minded ini dapat membantu pemimpin untuk mendapatkan perspektif yang jauh lebih luas dan pertimbangan yang lebih berarti. Dengan begitu, pemimpin dapat melihat gambaran besaran atau helikopter view dari keseluruhan masalah yang dihadapi. Hal ini akan sangat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang akurat dan tepat sasaran. Halo. Enggak mau. Terus yang ketujuh ada adaptif dan agil.
Pemimpin yang efektif selalu berusaha untuk mengetahui terlebih dahulu terkait tantangan yang akan dihadapi. Pemimpin menjadi orang pertama yang harus dapat meresponnya dengan logis, tidak impulsif, dan tidak emosional. Hal ini tentu tidaklah mudah. Reaksi alami kita saat dihadapkan pada masalah adalah stres dan takut. Itu reaksi alami ya, yaitu stres dan takut. Hus, diam. Lagi presentasi. Untuk dapat memberikan respon yang lebih baik, pemimpin bisa menerapkannya di lingkungan kerja. Dengan adaptif dan agil, dapat melihat perubahan. Pemimpin dapat lebih mudah menentukan strategi yang tepat untuk dilakukan tanpa harus panik. Untuk membangun sifat adaptif dan agil, dapat melakukannya dengan belajar untuk menghargai berbagai perubahan yang terjadi. Berani keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko, serta terus meningkatkan kemampuan problem solving. Nah, jadi tadi ya 7 karakteristik pemimpin yang efektif. Dengan memahami 7 sifat di atas yang saya paparkan tadi, kita tidak hanya meningkatkan kualitas kepemimpinan, tetapi juga bekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri dan tim yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Terus slide selanjutnya ada gaya kepemimpinan Kurt Lewin. Dari slide selanjutnya ini ada beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu autokratik, demokratis, dan laissez-faire. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kerangka kerja Lewin mendefinisikan 3 gaya kepemimpinan, khususnya seputar pengambilan keputusan, autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Mohon maaf kalau ada kesalahan bahasa Inggris ya, soalnya agak belibet. Terus satu ada pemimpin autokratis, membuat semua keputusan sendiri. Mereka tidak berkonsultasi dengan tim. Mereka tidak berkonsultasi dengan tim mereka atau membiarkan mereka membuat keputusan. Setelah keputusan dibuat, mereka memaksakannya dan mengharapkan kepatuhan. Terus yang kedua ada pemimpin demokratis. Pemimpin demokratis ini mengambil peran aktif dalam proses pengambilan keputusan, tetapi mereka melibatkan orang lain. Mereka memikul tanggung jawab untuk melihat bahwa keputusan yang dibuat mencapai hasil yang diinginkan. Terus yang ketiga ada pemimpin laissez-faire, memiliki sedikit keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kebanyakan menyerahkan semuanya kepada tim mereka. Selama anggota tim mampu dan termotivasi, ini bisa berhasil. Tapi bisa menimbulkan masalah jika tidak. Dalam eksperimen Lewin, ia menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah demokratis. Gaya yang terlalu autokratis menyebabkan revolusi, sementara di bawah pendekatan laissez-faire, orang tidak bekerja sama dan tidak bekerja sekeras yang mereka lakukan ketika dipimpin secara aktif.
Terus slide selanjutnya ada pentingnya motivasi dalam kepemimpinan. Dari yang pertama, ada anggota yang termotivasi menjadi tim yang lebih kuat. Pada tingkat yang paling dasar, motivasi kepemimpinan yang kuat memungkinkan tim atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Jika tidak ada yang termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu, maka tidak ada yang akan selesai. Tidak ada yang lebih sederhana dan sederhana dari itu. Anggota tim yang tidak terlibat dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang sangat berisiko. Di sisi lain, karyawan yang termotivasi dan terlibat aktif dalam pekerjaan yang dilakukan, perusahaan mereka akan menghasilkan organisasi dengan output yang lebih kuat. Terus yang kedua, ada komunikasi yang lebih baik sama dengan lebih sukses. Komunikasi adalah tanpa diragukan lagi salah satu elemen kunci untuk kepemimpinan yang kuat yang menumbuhkan motivasi. Orang-orang memiliki keinginan alami untuk merasa diakui dan belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim, keduanya satu-satu dan sebagai sebuah kelompok akan membuat semua perbedaan. Terus yang ketiga ada memproyeksikan sikap positif adalah yang utama. Henry Ford berkata, berpikir Anda bisa atau berpikir Anda tidak bisa. Bagaimanapun Anda benar. Itu kata Henry Ford. Optimisme adalah alat pemimpin yang paling penting dalam memerangi pesimisme. Pesimisme karyawan yang dapat membunuh motivasi dan menggagalkan tujuan. Jika tidak termotivasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, maka menciptakan motivasi pada orang-orang di sekitar akan menjadi sulit. Terus yang keempat, ada fokus pada motivasi intrinsik daripada ekstrinsik. Mudah bagi para pemimpin untuk fokus pada motivasi ekstrinsik yang diterjemahkan menjadi orang yang termotivasi karena kesempatan untuk mendapatkan hadiah atau takut akan hukuman. Meskipun menetapkan standar untuk memenuhi kuota penjualan tertentu untuk mendapatkan bonus atau resiko dipecat bisa menjadi motivator yang kuat untuk hanya memanfaatkan satu jenis motivasi. Motivasi intrinsik terjadi ketika orang termotivasi untuk melakukan suatu perilaku atau aktivitas karena menghasilkan kepuasan pribadi. Terus yang kelima, buat koneksi individu yang mengkomunikasikan alasannya. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, perawatan memiliki hubungan yang lebih besar dengan alasan di balik tugas mereka. Merakit peralatan bedah. Pesan teks dapat mengkomunikasikan alasan ini kepada anggota tim, tetapi mungkin tidak selalu menjadi cara yang paling efektif untuk membangun motivasi. Terus yang keenam ada puji anggota tim dan bangun motivasi. Ada alasan mengapa guru menempelkan stiker bintang emas di pekerjaan rumah ketika menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pujian positif hanya terasa menyenangkan dan orang-orang suka diakui atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Terus yang ketujuh ada tahan orang yang bertanggung jawab
dan berikan umpan balik. Sama pentingnya dengan kemampuan seorang pemimpin untuk memuji adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memperbaiki kesalahan atau tindakan. Yang tidak tepat. Maaf, saya ulangi. Kemampuan seseorang pemimpin untuk memperbaiki kesalahan atau tindakan yang tidak tepat. Ketika seorang pemimpin mengabaikan kinerja yang buruk, itu dapat menjadi presiden yang berbahaya dan menurunkan motivasi karyawan yang sebelumnya terlibat. Orang-orang tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik ketika orang lain dalam tim tidak berusaha keras dan seorang pemimpin tidak turun tangan untuk memperbaikinya. Mohon maaf ya, ada iklan sebentar lagi. Sementara memuji anggota tim dalam pandangan orang lain dapat menjadi motivator yang kuat bagi seluruh tim. Mengoreksi seorang karyawan secara pribadi dapat menjadi ego karyawan dengan memberikan umpan balik kepada anggota tim secara pribadi. Akan berada di tempat yang lebih baik untuk memotivasi tanpa gangguan orang lain. Terus yang ke-8, seorang pemimpin sering bertanya dan berusaha mencari solusi. Seorang pemimpin yang memotivasi secara teratur terlibat dengan orang-orang di sekitar mereka untuk mencari tahu di mana mereka berdiri dengan pekerjaan itu. Orang perlu tahu bahwa pemimpin mereka memiliki minat yang tulus dalam peran mereka dalam tim dan kesempatan untuk mengungkapkan keprihatinan atau berbagai ide. Terus ada pertanyaan, apakah anggota tim Anda memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan? Apakah mereka ditantang atau didorong untuk mengembangkan keterampilan baru? Apakah mereka melihat masalah yang tidak ditangani? Jangan meremehkan nilai yang menunjukkan minat yang tulus pada peran karyawan. Dalam menciptakan motivasi, dengan sering mengajukan pertanyaan dan mendengarkan karyawan, mereka akan merasa bahwa mereka lebih siap dalam mengambil tanggung jawab baru dan lebih menghormati kepemimpinan. Terus yang ke-9 ada promosikan gaya hidup kerja yang sehat, healthy. Pekerja yang sehat dan bahagia akan lebih produktif dan merasa lebih baik datang setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Kelelahan karyawan adalah hal yang nyata dan jika karyawan terus-menerus didorong untuk bekerja lebih lama dengan lebih banyak tanggung jawab, motivasi dapat menderita dan kebencian terhadap pemimpinan dapat muncul. Jadi tadi sedikit pengertian dari 9 pentingnya motivasi dalam kepemimpinan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa diketik di kolom komentar ya. Saya lanjutkan dulu. Slide selanjutnya ada menjadi pemimpin yang inspiratif. Apa sih kepemimpinan inspiratif itu? Pada intinya, kepemimpinan inspiratif adalah pendekatan manajemen yang melampaui metode tradisional dengan berfokus pada memotivasi dan membimbing individu melalui inspirasi, bukan sekedar arahan. Jadi tidak hanya mengarahkan saja, tetapi juga memotivasi dan membimbing
individu melalui inspirasi. Seorang pemimpin yang inspiratif memiliki kemampuan untuk menanamkan tujuan, semangat, dan antusiasme dalam anggota tim mereka, mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik dan mencapai hasil yang luar biasa. Tidak masalah jika memiliki pengalaman manajerial. Apakah seorang eksekutif atau karyawan tingkat pemula, tidak ada kata terlalu dini atau terlambat untuk mempraktikkan kepemimpinan yang inspiratif. Terus ada 6 sifat kepemimpinan inspiratif. Jadi kepemimpinan inspiratif itu juga ada sifat. Di sini saya menuliskan 6 sifat kepemimpinan. Keaslian adalah ciri khas pemimpin yang inspiratif. Mereka setia diri mereka sendiri dan nilai-nilai mereka. Memupuk rasa kepercayaan dan hubungan dengan anggota tim mereka. Dengan bersikap transparan tentang niat dan tindakan mereka, mereka menciptakan suasana keterbukaan dan kejujuran, memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri secara bebas tanpa takut dihakimi. Terus yang kedua, mereka adalah pendengar aktif. Pemimpin yang inspiratif memahami pentingnya mendengarkan secara aktif. Mereka memperhatikan ide, kekhawatiran, dan umpan balik anggota tim mereka. Menghargai perspektif yang beragam dengan memberikan perhatian penuh dan menunjukkan empati. Mereka membuat individu merasa dihargai dan didengarkan, sehingga menginspirasi lingkungan kerja yang kolaboratif dan inklusif. Terus yang ketiga, mereka menunjukkan ketahanan. Yang dimaksud di sini adalah ketangguhan. Ketangguhan adalah salah satu kualitas utama dari pemimpin yang menginspirasi. Mereka memandang kemunduran sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Tidak pernah melupakan visi jangka panjang mereka. Dengan menunjukkan komitmen teguh untuk mengatasi hambatan. Mereka menginspirasi anggota tim. Mereka menginspirasi anggota tim mereka untuk bertahan dan berjuang untuk keunggulan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Terus yang keempat, mereka mengekspresikan etika. Para pemimpin yang penuh inspirasi berpegang pada standar etika tertinggi. Mereka membuat keputusan yang dipandu oleh integritas, keadilan, dan prinsip moral. Dengan memberi contoh perilaku etis, mereka memupuk budaya kepercayaan dan integritas dalam organisasi, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka tenang, terus yang kelima, mereka tenang dalam kesulitan. Bagian terbesar dari kepemimpinan yang menginspirasi adalah para pemimpin selalu bersikap tenang bahkan ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan mereka. Daripada panik, menyalahkan, atau marah, pemimpin yang inspiratif ini menerima tantangan yang tidak terduga sebagai peluang untuk berkembang dan belajar. Terus yang keenam, mereka mengembangkan bakat. Siapa yang menolak untuk bekerja dengan pemimpin yang meregangkan karyawan dan menawarkan mereka kesempatan yang tidak akan mereka pertimbangkan sendiri? Melalui gaya kepemimpinan inspirasional mereka menginspirasi tim mereka untuk mengatasi kesulitan dan mencapai kebesaran. Itu tadi 6 sifat kepemimpinan inspiratif ya. Yang pertama tadi ada mereka menunjukkan keaslian,
Terus kedua ada mereka adalah pendengar aktif. Terus yang ketiga ada mereka menunjukkan ketahanan. Yang keempat ada mereka mengekspresikan etika. Terus yang kelima mereka tenang dalam kesulitan. Terus yang keenam ada mereka mengembangkan bakat. Jadi itu tadi ada 6 sifat kepemimpinan inspiratif. Terus yang ke slide selanjutnya ada kesimpulan hmm, dari materi yang saya paparkan tadi. Kepemimpinan adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang. Seorang pemimpin yang efektif harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Yang terpenting, kepemimpinan adalah tentang melayani orang lain dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Jadi, itu tadi yang bisa saya sampaikan di presentasi, webinar kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, masukan atau saran bisa di chat publik atau bisa on mic. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa on mic atau bisa di obrolan publik ya. Saya tunggu.
Oke, ada pertanyaan dari Kak Fatir Ainur Rohim. Saya Fatir Ainur Rohim izin bertanya, Kak, bagaimana cara menangani mohon maaf, bagaimana cara menangani anggota tim yang kurang bersemangat baik saat kerja kelompok maupun dalam sebuah organisasi? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab. Mungkin kita bisa mengidentifikasi dulu ya. Dari pertama mungkin kita ini seolah-olah menjadi pemimpin dan kita menangani anggota tim yang kurang bersemangat, gitu ya. Yang pertama, mohon maaf. Yang pertama mungkin cari tahu dulu penyebabnya. Oke, untuk yang pertama mungkin dicari tahu dulu penyebabnya. Kita pahami dulu mengapa mereka kurang bersemangat. Kenapa sih mereka kurang bersemangat? Apakah karena kurangnya pemahaman terhadap tugas? Mungkin, barangkali kan di kelompok ada tugasnya gitu kan, dibagi tugas. Terus ada masalah pribadi atau mungkin merasa tidak dihargai, kurangnya feedback itu. Kita cari tahu dulu penyebabnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada mungkin kalau di kelompok kan ada tugas. Itu kita berikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya si A misalnya. Si A ini misal kemampuannya cuma ini, kita kasih dulu yang enteng-enteng dulu, jangan yang berat. Biar tidak terjadi apa ya, kayak sakit hati karena tugasnya mungkin di luar pemikirannya gitu. Mungkin dia merasa kurang semangat karena merasa tugas yang diberikan terlalu sulit. Mungkin itu bisa jadi atau sebaliknya terlalu mudah. Kita mencoba memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tim yang kurang bersemangat bisa jadi tugasnya tidak sesuai gitu. Terus ada poin lagi untuk memberikan apresiasi. Jadi sebagai seorang pemimpin kita itu juga harus memberikan apresiasi kepada anggota tim. Menjadikannya dia itu ada apa ya, ada poin lah, ada poin kalau mereka itu dihargai. Jadi mereka itu butuh yang namanya apresiasi terhadap usaha dan pencapaian mereka. Sekecil apapun itu, paling enggak kita berikan apresiasi, berikan ucapan apresiasi. Penghargaan bisa memotivasi mereka untuk lebih bersemangat, gitu. Jadi mungkin menangani anggota tim yang kurang bersemangat seperti itu ya, Kak. Lebih ke itu sih, dari pengalaman kemarin itu lebih ke kita itu mengapresiasi anggota tim kita. Jadi tidak ada kata-kata miskomunikasi gitu. Apapun usaha sekecil apapun itu kita apresiasi. Jadi ada semangat lagi untuk anggota tim yang kurang aktif misal itu. Terus mungkin ada lagi untuk tujuan yang jelas tujuan yang jelas dan realistis untuk anggota tim. Jadi tugas yang kabur atau terlalu ambisius bisa membuat anggota tim kehilangan arah. Jadi dia itu tidak bersemangat karena kehilangan arah di tim. Di tim itu anggota tersebut itu berguna apa enggak sih gitu. Mereka kurang bersemangat itu karena apa? Poin pertama tadi ditanya dulu gitu. Jadi nanti bisa dievaluasi bareng-bareng. Oh, jadi gini anggota tim ini yang kurang bersemangat.
Nanti kita menyesuaikan dengan anggota tim tersebut. Kita sebagai kita konteksnya ini adalah pemimpin ya. Kita sebagai pemimpin itu juga harus mempunyai ide-ide untuk menguatkan sesama anggota tim gitu, biar tidak apa ya istilahnya, biar tidak kabur satu-satu gitu. Jadi semua tim itu bersemangat lah intinya. Udah jelas apa kurang jelas, Mas? Sedikit muter-muter yang jelasinnya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait kepemimpinan yang saya paparkan tadi. Mungkin sedikit cerita ya, kayak saya kemarin kan pernah menjadi pemimpin. Itu anggota saya juga ada yang istilah Jawanya itu ngelendoti. Ngelendoti itu kabur satu-satu. Jadi evaluasi yang saya tangkap kemarin itu perbanyak apa ya? Perbanyak interaksi kepada tim. Apa-apa itu harus bersama tim. Kita sebagai ketua itu nggak harus pikirannya tuh nggak harus aku ini ketua ngapain kayak yang enggak yang anggota-anggotanya gitu loh yang bahasanya nggak level sama anggota itu nggak ada pikiran gitu kayak seorang tim itu seorang pemimpin maaf. Jadi kemarin itu gitu saya sedikit ada miskomunikasi jadi anggota timnya saya itu agak agak apa ya ya agak yang tadinya misal 50 jadi berkurang karena apa karena saya miskomunikasi. Jadi ada acara misal kemarin saya itu terlalu fokus kepada materi kuliah juga, jadi nggak terlalu ke acara gitu. Padahal saya seorang pemimpin di waktu itu. Jadi agak saya sepelekan, jadi anggota saya hilang satu-satu gitu. Mungkin poin yang paling penting menurut saya itu komunikasi. Komunikasi personal antara ya sekedar tanya atau sekedar sekedar menyapa itu sudah komunikasi. Jadi yang terpenting menurut saya ya komunikasi. Komunikasi itu nomor satu. Mau sejauh apapun sekarang kan teknologi sudah maju lah ya, udah canggih. Kita meeting biar nggak miskomunikasi juga bisa. Google Meet, Zoom, dan lain-lain kan bisa. Jadi ngobrol sesama anggota tim itu perlu banget. Biar tidak ada yang miskomunikasi, yang tidak bersemangat tadi itu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang pengalamannya lebih gede, lebih banyak, bisa sharing-sharing juga nggak apa-apa. Soalnya saya juga baru pemula mengambil eh, apa judul ini gitu. Masih banyak kekurangan yang di diri saya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin bisa dibantu sanggah kalau misal jawabannya kurang tepat, Kak.
Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mengingat waktunya sudah 1 jam di tempat saya habis ini 10 menit lagi mungkin udah zuhur ini. Mungkin cukup ya dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas atau yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.